Di sebuah desa tua di pinggir hutan alas meranti, hidup seorang petani tua bernama Pak Raji. Ia tinggal sendiri di rumah kayu rak bersama beberapa kambing peliharaan yang ia anggap seperti keluarga. Salah satu kambing betinanya hitam legam. Matanya kuning pucat, ia beri nama si Item, Anah. Karena kambing itu tak pernah berbunyi, tak pernah makan banyak, tapi tubuhnya sehat luar biasa. Setiap malam, si Item berdiri memandangi hutan. Tidak pernah tidur, tidak pernah duduk. Tetangga-tetangga Pak Raji pernah menyarankan agar kambing itu dijual. Matanya bukan seperti hewan, kata mereka. Tapi Pak Raji membela, itu cuma kambing tua. Jangan berpikir yang tidak-tidak. Sampai suatu malam yang basah dan petir menggeram di langit. Suara mengembik terdengar dari kandang. Bukan suara kambing, tapi suaranya lebih seperti jeritan bayi. Pak Raji bergegas ke kandang dengan obor di tangan. Langkahnya goyah karena suara itu terus memanggil. Aang! Aang! Seperti tangis dan tawa bercampur jadi satu. Sesampainya di sana, si Item berbaring dengan darah segar menggenang. Tapi yang membuat Pak Raji menjatuhkan obornya adalah, di antara jerami basah, bukan anak kambing yang lahir tapi seorang bayi manusia. Laki-laki, telanjang, dengan tali pusar masih melekat pada tubuh si Item. Bayi itu tidak menangis. Ia hanya memandangi Pak Raji dengan mata yang hitam seluruhnya, bening, kosong. Lalu, ia tersenyum. Desa pun gigar. Para tetua datang. Polisi dipanggil. Tapi entah bagaimana, bukti bayi itu menghilang sebelum mereka sampai. Bahkan darah di kandang pun lenyap, bersih. Seperti tidak pernah terjadi apa-apa. Pak Raji bersumpah bahwa bayi itu nyata. Tapi orang-orang mulai mencurigainya, ada yang bilang ia sudah gila. Ada yang bisik-bisik kalau Pak Raji memelihara pesugihan. Bahkan ada yang mulai percaya bahwa si Item bukan kambing biasa, tapi perwujudan makhluk gaib. 3 malam setelah kejadian itu, seorang anak kecil di desa menghilang. Tidak ada jejak. Tapi di bawah pohon besar ditemukan bekas kaki kecil dan bekas tapak kambing. Pak Raji dihujat, dituduh. Ia berusaha menjelaskan, tapi tak ada yang percaya. Si Item pun hilang dari kandang malam itu, tak meninggalkan jejak apapun. Hanya bau amis dan jerami yang gosong. Anehnya, setiap malam berikutnya, ada suara tangisan bayi yang terdengar dari hutan. Kadang tangis, kadang tawa. Warga mulai resah. Dan siapapun yang mencoba menyusuri sumber suara itu tidak pernah kembali. Desa kecil itu membara dalam kegilaan. Kandang tua tempat asal mula kutukan dibakar warga dengan amarah yang menyala. Namun tak ada yang benar-benar yakin apa yang sedang mereka lawan. Jeritan bayi menggema di udara, menyobek langit malam yang tertutup kabut tebal. Semakin mereka berusaha memadamkan kengerian, semakin kabut menebal, dan bayangan si Item berubah di tengah api yang berkobar. Wajah-wajah ketakutan menatap. Pak Raji dengan obor gemetar di tangan menyaksikan. Sesosok bayangan di balik asap, bukan lagi seekor kambing, melainkan wajah manusia. Tak asing, namun tak masuk akal. Panik merambat seperti api. Warga berlarian, saling mendorong, satu persatu menghilang ke dalam kabut, yang kini tak sekadar dingin, tapi hidup. Suara bayi makin keras, makin dalam. Dukun desa ditarik paksa ke dalam hutan, seolah hanya dia satu-satunya harapan terakhir. Makin tak manusiawi. Namun hutan menyala, pohon-pohon membungkuk, dan awan di atas sana berputar hingga membentuk wajah raksasa. Seolah langit pun turut memperhatikan. Lalu bayi itu muncul, bukan lagi sekecil sebelumnya.
Tubuhnya membesar dalam sekejap. Ia menatap kamera dan tersenyum. Langit berubah warna. Merah darah, lalu hitam kelam. Pak Raji hanya bisa berdoa, namun doa pun tak terdengar saat rumah-rumah desa runtuh satu demi satu. Tanah membuka mulutnya, dan desa ditelan. Obor terakhir mati, gelap, hening, sunyi. Hanya seekor burung gagak di pohon, seolah menjadi saksi satu-satunya. Lalu, di tengah batu, bayi itu duduk tenang. Si Item muncul kembali, tak bersuara, tak bergerak, hanya menatap. Dan desa itu berubah menjadi hutan lebat. Peta desa yang dulu penuh sawah dan rumah berubah menjadi tanah kosong, seolah tak pernah ada peradaban di sana. Bayi itu mulai berjalan. Langkahnya ringan, namun setiap jejak terasa menggetarkan tanah. Saat kamera mendekat, wajahnya berubah. Bayi itu kini adalah seorang lelaki tua. Dengan mata yang pernah dilihat Pak Raji dalam mimpi-mimpi buruknya. Lalu petir terakhir menyambar langit, dan kabut menelan segalanya. Bayi itu menghilang.